Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semuanya. Kembali lagi di channel Mr. Bob. Oke, thank you buat kalian yang masih setia untuk menonton channel saya. Tidak lupa ya, kita selalu berdoa dulu. Semoga hari ini menjadi hari kebaikan buat hari esok. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang telah kalian kerjakan, telah kalian lakukan, telah kalian usahakan di hari ini, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal, yang mendapatkan hasil yang diinginkan kalian ya. Oke, teman-teman, ini temanya kayak mau ngeronda sih sebenarnya ya. Udah bawa senter, pakai sarung, tapi sebelum berangkat kayaknya iseng-iseng dulu lah, atau sapa-sapa dulu teman yang ada di sosial media. Ini udah bawa baca nih, udah kayak tukang pila di puncak. Tahu kan tukang pila yang di pinggir-pinggir tuh, kalau gelap dia nyalain senternya kayak begini nih. Nah, ini kalian harus tahu kode-kodenya, kedip-kedipnya berapa gitu kan. Nanti ada hasil yang lain. Kok jadi ke situ ya. Oke teman-teman, saya mencoba melanjutkan video kemarin atau tema video yang udah saya upload. Thank you buat kalian yang sudah tonton. Jangan bosan-bosan ya, karena saya di sini cuma mau berbagi pengalaman, tips dan ilmu yang saya punya. Oke, kemarin temanya itu ya saya kasih judul mungkin membuka usaha atau menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri, khususnya umumnya buat di lingkungan sekitar kalian. Jadi malam ini tuh ada salah satu contoh kalau kita mau memulai bisnis atau berjualan dengan modal seadanya, ibarat kata semampunya dulu, tapi kita coba membangun usaha itu. Pada intinya ya ada konsisten lah. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh-contoh usaha kecil-kecilan yang bisa dibilang sangat-sangat membantu lah, ibarat kata sangat-sangat bisa menghasilkan. Inilah contoh-contohnya. Ini saya ada satu sampel ini ya, mungkin bakso kalau dari pasar. Ini yang buat anak SMA kelas berapa ya, kelas 11 mungkin, kelas 11 apa, kalau gitu kelas 11 SMA berarti. Ini yang buat anak-anak SMA. Jadi ceritanya dia buat begini tuh, kata dia buat nama-nama penghasilan sama ngembangin hobi lah ya, bakat gitu. Terus bakat jualan. Nah makanya dia langsung coba ciptakan ini nih, makanan begini. Ini dia udah bagusnya, udah alhamdulillah udah kesebar gitu di wilayah deket-deket sini lah, minimal yang terjangkau sama dia, namanya anak sekolah kan. Nah, jadi teman-teman, ini salah satunya. Nah ini ada lagi nih, ini apa ya, sistik kali ya. Ini yang pada nitip di warung-warung saya nih. Ada yang dari Cianjur kota, ada yang dari perbatasan Bandung itu Cililin ya, pada nitip nih. Ini cuman udah lama nih, kalau yang ini udah ada setahun lah, hampir pertama saya buka di warung di pinggir jalan, dia udah nitip. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman. Kayak kalau kita lihat kemasan mah ya mungkin kita kayak iseng, tapi bagusnya dia udah dari mulai dia pakai motor, terus lain yang nganter mungkin udah karyawannya, terus pas datang dia udah nganter pakai mobil. Keren banget saya bilang. Nih teman-teman, nasi stick
2.000. Itu dia udah pas datang lagi, nih hasil dari sistik nih mau nih katanya. Alhamdulillah teman-temannya. Jadi itulah, masih banyak lagi nih. Ini beda orang lagi. Ini yang buat masih umuran di bawah saya, mungkin umur 20 21 lah yang buat ini. Cuman ya saya begitu jadi mereka-mereka yang udah mulai membuat usaha, saya bantu juga buat masarinya. Jadi intinya begini, kita kerjasama lah, ayo kita bareng-bareng dalam hal membuka usaha. Pada intinya kita saling bantu, dia yang produksi, saya yang pasarkan. Ya mungkin bisa titip di warung istri saya di belakang situ teman-teman ya, ada tuh. Nah buat teman-teman yang ibarat kata membutuhkan bukti ini dari saya, ini udah saya kasih contoh ya dari produk-produk ini. Mungkin kemasannya biasa, mungkin ya teman-teman juga bisa buat lah. Tapi kan yang paling penting di sini tuh teman-teman konsistennya gitu kan, benar-benar gitu kan ingin membuka satu usaha gitu. Ini yang jadi poin itu. Malah ini ada yang nitipnya apa kayak begini nih, roti kemasan begini, dia bikin produk sendiri, dia jual sendiri, titip ke saya gitu, bang nitip ya gitu. Udah sini saya tarik lah, yang penting saya berjalan, dia pun berjalan usahanya, walaupun bagi hasilnya dikit-dikit sih teman-teman. Tapi alhamdulillahnya mereka ini udah kayaknya udah setahunan lah, udah pokoknya pas pertama saya buka itu 2021 mereka udah pernah nitip, alhamdulillah sampai sekarang. Nah bagi kalian yang misalkan masih di angan-angannya kayaknya nggak mungkin, dan dengan membuka usaha kecil-kecilan kok bisa sampai segitu. Ini ada bukti teman-teman, real ini bener. Kalau teman-teman mencoba, saya sangat-sangat bersyukur banget nih. Maka dari itu buat teman-teman yang udah ada rencana, udah ada planning gitu kan, apa salahnya sih buat mencoba gitu. Ayo kita bangkit. Apalagi belum ada kegiatan sama sekali, daripada mohon maaf ya teman-teman, kita lontang-lantung nggak jelas. Kayaknya sekarang di zaman sekarang tuh udah hampir mungkin dibilang kuno enggak, cuman udah sedikit kurang bagus lah. Coba mungkin kalau ada kegiatan seperti jualan kecil-kecilan gitu kan, minimal itu kita bangun pagi nih, habis sarapan ada kegiatan gitu kan. Nah di samping kegiatan kita kan bisa menghasilkan, apalagi buat kalian-kalian yang udah bekerja itu di suatu perusahaan jual beli, itu sangat-sangat luar biasa banget. Di samping kalian punya penghasilan dari kerjaan, punya penghasilan juga dari usaha gitu. Apalagi di situ udah ada akses, misalkan minimal modal udah bisa kita ciptakan gitu loh. Terus ilmunya udah bisa kutip dari perusahaan kita, apalagi perusahaannya yang besar. Nah kita bisa terapkan salah satu ilmunya di usaha yang akan kita ciptakan. Salah satunya mungkin cara pemasaran, cara pengolahan, atau cara kita mencari partner bisnisnya. Nah itu bisa teman-teman pergunakan. Jadi di sini saya terus mengajak kepada teman-teman yang yang punya niat untuk membuka satu lapangan kerja atau bisa dikatakan membuka usaha. Saya sangat-sangat bersyukur banget jika kalian udah bisa memulainya gitu loh, karena minimal bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia itulah. Nah jadi saya juga di sini sama, kalau ngobrol ke teman-teman yang di sekitaran sini gitu, saya selalu mengajak begitu, saya selalu mencontohkan seperti itu.
Dan alhamdulillahnya mereka yang mau diajak kerjasama, mereka bisa merasakan hasil dan manfaatnya. Bahkan ada yang melebihi dari saya. Misalkan saya punya rencana itu satu rencana, pas begitu dekat udah berjalan, dia malah membalikan punya 3 rencana, misalkan begini. Nah di situ ada hal-hal positifnya. Ada selain kita berkomitmen di usaha, komitmen-komitmen yang lain juga mengikuti. Nah maka dari itu teman-teman yang kalian ingin mencoba memulai, ayolah, tunggu apa lagi begitu loh. Mau nunggu sampai tua kan nggak mungkin. Sekarang itu udah zamannya, ibarat kata anak muda punya punya cerita lah. Ini cerita ini yang harus kita isi tuh apa ceritanya, entah cerita kita membuka usaha, cerita kita membuat satu karya. Jangan sampai cerita kita yang ibarat kata hitam lah, cerita kriminal. Itu jangan sampai ya teman-teman ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Thank you buat malam ini. Alhamdulillah saya bisa membuat satu video lagi, mungkin buat kalian tonton, buat kalian cermati, buat kalian kutip dari apa yang udah saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa merubah pola pikir teman-teman yang misalnya lagi membutuhkan satu solusi, membutuhkan satu cara, membutuhkan satu rekomendasi. Nah itulah cerita-cerita dari saya yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Oke, tunggu teman-teman. Ini udah mulai jam berapa? Jam 9 itu waktunya berangkat ke ronda nih teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Sukses selalu buat kalian. Amin.